Shalom, saya Silvi bersama suami saya Hartono. Shalom. Kami akan bersama-sama menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tahun 2019, saya mengalami satu sakit yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Tiba-tiba di pagi hari ketika saya bangun tidur, saya masih sempat ke kamar mandi, kembali ke tempat tidur, dan tiba-tiba dunia terasa berputar seperti gempa, tapi saya posisi ada di atas tempat tidur dan hanya saya yang merasakan seperti itu. Saya kaget, saya tahu, oh ini yang mungkin dikatakan orang-orang vertigo. Saya merasakan itu dan sesaat kemudian itu berhenti. Lalu saya pikir, oh sudah selesai. Ada suami saya sempat panggil dia. Karena saya ngomong, kok muter, kayak vertigo. Terus tiba-tiba tenang, seperti oh iya enggak apa-apa. Sebentar lagi berputar begitu lagi. Dan kemudian diikuti dengan muntah. Akhirnya hari itu terpaksa saya tidak bisa kerja, saya bolos dan kami harus segera ke IGD di Surabaya. Dalam perjalanan turun dari tempat tidur menuju ke mobil, saya sempat muntah beberapa kali, mungkin ada 5-6 kali. Dan ketika sudah ada di dalam mobil, sepanjang perjalanan saya harus tutup mata, karena ketika saya buka mata, semua terasa berputar dan saya akan ingin muntah lagi. Lalu suami saya nyetir sudah pelan-pelan. Setiap ada jalan yang lubang-lubang, saya selalu aduh. Karena kepala saya rasanya aneh, rasanya ada sesuatu yang tidak normal gitu. Setiap goncangan itu berdampak nggak enak di kepala saya. Setelah kami sampai di satu rumah sakit di Surabaya Barat, kami disambut dengan satpam yang langsung bawakan kursi roda. Seumur-umur saya tidak pernah pakai kursi roda. Bahkan saat melahirkan pun saya masih jalan kaki masuk rumah sakit. Tapi hari itu saya duduk di kursi roda dan posisi mata saya tetap tertutup. Saya cuman sekian detik saya ngintip buka mata untuk tahu saya ada di mana. Terus saya tutup mata lagi. Saya dimasukkan IGD, ditidurkan di situ. Saya ditanya, "Ibu kenapa?" Saya ngomong apa yang saya alami. Lalu dokter kasih saya obat, saya disuntik dan sebagainya. "Ibu tutup mata dulu ya." "Iya," saya gitu. Saya memang enggak bisa buka mata. Kalau buka mata semuanya muter lagi dan saya akan tambah merasa sangat tidak nyaman. Akhirnya setelah mungkin setengah jam lebih, dokter mulai datang lagi dan, "Ibu coba buka mata, dirasakan, sudah mendingan kan ya, gini. "Iya, sudah mendingan." Terus, "Gimana, Ibu mau pulang?" Loh, saya bingung. Loh, saya ini mau tahu, saya ini kenapa? Kok tiba-tiba saya mengalami seperti itu? Lah, dokter di situ merasa, oh ya kan tadi pusing, kan tadi vertigo, sekarang sudah enggak vertigo, kalau mau pulang silahkan, enggak apa-apa. Saya ngomong, saya mau tahu dok penyebabnya apa, kenapa kok seperti itu. Oh kalau ibu mau seperti itu harus konsultasi bu ke ahli syaraf. Jadi akhirnya saat itu saya dirujuk ke ahli syaraf dengan sederetan nama dokter yang saya nggak kenal. Dan akhirnya kami pilih salah satu yang mungkin mertua saya tahu gitu. Oke, akhirnya hari itu saya opname. Waktu dokter menemui saya di kamar, dokternya cuman bilang gini, "Oh gini ya, oh iya setelah dengerin cerita saya, lalu dokternya bilang gini, "Permisi ya." Dokternya pegang bagian belakang leher saya. Begitu dipegang di titik itu,
dunia berputar lagi. Saya mau jatuh rasanya dari tempat tidur. Saya harus berpegangan di pegangannya ranjangnya rumah sakit kanan kiri. Terus dokternya ngomong, iya saya sudah tahu sebabnya. Masalahnya ibu ini ada di syarafnya yang sekian-sekian dan apa, saya tidak tahu istilah medisnya apa. Intinya saraf yang ada di leher saya bermasalah. Lalu saya ngomong, loh dok, terus harus diapain? Dokternya bilang, ya mestinya kalau memang mau cepat sembuh, ya harus disuntik kortison. Sedangkan mungkin kita sudah sering baca berita mengenai kehebatannya kortison dan efek negatifnya. Lalu cara yang lain di terapi Bu, tapi kalau terapi saya juga tidak bisa jamin terapi berapa lama dan kapan ada hasilnya. Waduh, berapa lama itu berapa lama dok? 1 bulan kah? 2 bulan? Ya mungkin bisa 3 bulan, berapa bulan. Wah, saya pikir itu bukan sesuatu yang bisa saya jalani, karena kalau saya harus terapi sekian bulan berarti dalam masa-masa itu mungkin masih bisa kambuh seperti itu. Saya tidak bisa beraktivitas. Akhirnya setelah berunding dengan keluarga, saat itu kami memutuskan ya sudah disuntik kortison. Setelah diperiksa macam-macam, akhirnya sempat MRI juga untuk memastikan bahwa diagnosa dokter ini betul, dan memang betul. Lalu akhirnya disuntik kortison. Setelah disuntik kortison, betul langsung enak. Setelah disuntik setengah jam, tidak sampai setengah jam, beberapa menit setelah saya keluar dari ruangan itu, seperti ruangan operasi gitu, cuman lebih kecil. Setelah saya keluar dari situ, saya sudah merasa enak. Mulai dicoba, suruh noleh kanan, kiri, nunduk apa segala macam. Saya merasa, loh saya sudah sembuh, saya sudah enak. Terus langsung saya tanya, loh dok, kapan saya boleh pulang? Dokter bilang, loh ya terserah, besok mau pulang juga boleh. Saya sudah semangat, ya sudah saya mau pulang. Tapi saya tanya, dokter, ini kalau saya sudah seperti ini, apakah nanti ini akan jadi satu ciri, satu cacat di mana nanti saya mungkin tidak bisa misalnya saya main sama anak saya lalu naik roller coaster, nanti kambuh lagi vertigonya. Dokternya ngomong, oh enggak, itu kan tergantung pemicunya dan macam-macam. Oke, saya tenang, karena saya pikir, oh saya mau jalan-jalan dulu sama anak saya. Tuhan baik saudara, awal tahun 2020 saya masih sempat jalan-jalan sama keluarga, main-main dengan anak-anak. Akhirnya di tahun 2021, mulai di tahun 2021, ketika saya kurang tidur, ketika saya mungkin tidurnya kadang-kadang nggak enak atau kemalaman seperti itu, mulai kambuh, mulai agak berat, ringan, nggak mesti, tapi mulai kambuh. Saya nggak sempat kembali ke dokter lagi, memang nggak. Tapi waktu itu dokternya sempat kasih saya obat. Kalau sampai kambuh, minum ini. Yang satu obat vertigo, yang satu pelemas otot. Karena katanya intinya ini ototnya spasme, ototnya tegang sehingga mengganggu saraf. Oleh karena itu, ototnya perlu dilemaskan dan minum obat vertigonya. Oh iya, minumnya 1 biji. Sehari 2 kali 1, oke ya. Jadi akhirnya ketika mulai kambuh, saya minum obat 2 kali 1. Kadang minum 5 hari, mulai berkurang. Tapi semakin lama, itu semakin seperti tidak ada efeknya. Saya belakangan yang di tahun 2022, saya sudah minum 2-3 minggu. Vertigonya tidak hilang, saudara. Padahal tidak berat, memang tidak berat, tapi vertigonya itu ada. Jadi akan mengganggu ketika posisi saya duduk begini dan tiba-tiba saya harus ngambil
bolpen yang jatuh gini, lalu saya nunduk, ngambil gini, dengan nunduk, itu akan tiba-tiba terasa seperti berputar, pelan, ringan, mungkin tidak terlalu mengganggu. Kalau saya potong rambut di salon dan saya keramas gitu, kan agak tiduran. Ketika bangun, saya akan merasakan lagi seperti itu. Jadi saya ketika bangun, saya harus duduk diam dulu, sekian detik, lalu saya berdiri. Kalau saya terlalu cepat berdiri, saya akan bisa jatuh. Suatu saat saya mendengar khotbah di ibadah sore di gereja. Waktu itu mestinya saya mau datang, tapi karena ada masalah apa saya lupa, saya tidak datang dan kami berdua mengikuti live streaming di YouTube. Saya ingat waktu itu di khotbahnya Pak Yohanes Sunardi, beliau bilang begini, saudara, kalau saudara sudah kembalikan perpuluhan dan penyakitmu belum sembuh, mungkin kamu belum perkatakan firman. Saya coba introspeksi diri. Apa saya memang belum perkatakan firman ya? Ya mungkin saya kurang memperkatakan, meskipun saya mengimani, tapi saya mungkin kurang memperkatakan. Lalu saya pikir, ya enggak apa-apa, enggak ada ruginya saya memperkatakan firman. Akhirnya hari itu, di Minggu sore itu saya mulai perkatakan firman. Saya mengatakan seperti yang Pak Yohanes waktu itu ajar seperti ini. Tuhan Yesus yang mengampuni dosaku. Tuhan Yesus yang sudah sembuhkan sakit penyakitku. Saya berkatakan demikian. Saya berkatakan bahwa sakit vertigo tidak berkuasa atas aku karena aku sudah ditebus oleh darah Yesus. Bilur Yesus sudah sembuhkan aku. Aku sembuh, aku sehat, aku diberkati Tuhan. Hal yang semacam itu saya perkatakan. Hari Minggu saya ngomong gitu, beberapa kali Seninnya saya ngomong, Selasa ngomong. Saya ngomong terus, hampir setiap hari saya ngomong. Ya nggak apa-apa, anak saya dengar, suami saya dengar. Suami saya kalau dengar selalu ngomong amin, selalu ngomong amin. Ya memang itu yang kami imani. Saya enggak tahu saudara sebenarnya kapan tepatnya mujizat itu terjadi. Tetapi ketika hari Selasa, jadi hari Minggu saya dengar khotbah dan memperkatakan itu, firman itu. Hari Selasa sore saya kontrol ke dokter gigi. Lalu biasanya setelah di dokter gigi kan kursinya ditidurkan. Dan ketika nanti dokternya bilang kumur dulu ya, kursinya mulai ditegakkan, saya disuruh kumur. Lah, posisi itu biasanya saya akan vertigo. Memang ringan itu tadi, tapi ada. Waktu itu, waktu saya disuruh kumur, saya kumur. Sambil saya menunggu, karena gerak saya itu, gerakan saya pelan-pelan, ngambil gelas pelan-pelan. Karena saya mikir, nunggu ini loh, yang ada di kepala muter ini. Saya gitu. Tapi saya rasakan, kok nggak muter? Ya sudah. Kumur 1 kali, ditidurkan lagi, suruh kumur lagi 2 kali, saya tunggu lagi saudara. Tidak ada. Sampai selesai tidak ada. Turun dari kursi itu juga akan pusing, akan berputar lagi. Tapi tidak ada. Saya mulai ingat, ini firman yang diperkatakan ini menjadi nyata. Lalu saya masuk mobil, saya cerita sama suami saya. Tadi aku gini. Aku gak kerasa vertigonya apa, muter-muternya gak kerasa. Kalau saya ditanya, lah obatnya diminum apa enggak? Saking seringnya minum, saya sudah enggak mau minum lagi. Jadi belakangan setelah saya minum sehari 2 kali, lama-lama saya cuma minum 1 hari 1 kali. Terus akhirnya kadang saya minum, kadang enggak saya minum. Terus terang yang belakangan saya sudah enggak minum, saya bosan minum. Karena saya minum juga enggak ada pengaruhnya. Saya minum enggak sembuh, enggak saya minum ya tetap enggak sembuh. Saya bukan anti obat. Dulu saya juga ke dokter. Saya kalau sakit, saya tetap ke dokter. Tapi yang satu ini, waktu itu saya merasa malas seperti itu. Tapi ternyata Tuhan kita, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang tidak terbatas. Tuhan bisa bekerja melalui dokter yang menyembuhkan saya waktu pertama sakit. Iya, Tuhan bekerja di situ, betul. Tapi tanpa
Tanpa dokter pun Tuhan juga bisa bekerja dengan caranya yang ajaib. Memang itu rahasia Tuhan dan keputusannya Tuhan mau pakai siapa atau dengan cara bagaimana. Tapi di hari itu melalui khotbah dari hamba Tuhan, iman saya dibangkitkan dan saya melakukan itu. Saya memperkatakan firman Tuhan, mengimani itu dan itu jadi. Tuhan yang ribuan tahun lalu membelah Laut Merah untuk dilewati bangsa Israel bersama Musa. Tuhan yang sama, Tuhan yang memutuskan aliran sungai Yordan untuk Yosua, bahkan untuk Elia, bahkan untuk Elisa. Tuhan yang sama sampai hari ini masih tetap sanggup membuat mujizat dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin masalah saudara bukan masalah kesehatan, mungkin masalah keuangan, mungkin masalah keluarga, pernikahan, pekerjaan, apapun. Tapi Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Satu-satunya Allah yang benar. Tuhan Yesus Kristus itu sanggup menolong saudara dan menolong saya sampai hari ini. Mujizat itu masih tetap ada, masih tetap terjadi. Dan Tuhan akan terus berkarya semakin hari, bukan semakin tidak terlihat, akan semakin terlihat karena ini sudah akhir zaman. Akan semakin terlihat supaya banyak orang percaya, banyak orang bertobat. Karena saya yakin dan percaya bahwa Tuhan terlebih rindu untuk menyembuhkan saudara dan saya. Dia terlebih rindu memberkati saudara dan saya daripada kita. Daripada kita cari Tuhan, daripada kita minta tolong sama Tuhan. Tuhan sudah lebih dulu rindu untuk menolong saudara dan saya. Saya berharap kesaksian dari kami ini boleh memberkati kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.